Selamat malam. Kami dari FRI 025, Filuci Company, akan mempresentasikan Final Report Information System Design Analysis dan Database. Saya Patricia Regina dengan NIM 120.118.0180. Saya Firdian Handayani dengan 12.01.18.4276. Saya dengan Luki Muhammad Ridho dengan NIM 120.118.4209. Konten yang akan kami presentasikan ada 3 bab, yaitu pendahuluan, kebutuhan perancangan sistem, dan perancangan sistem. Bab 1. Studi kasusnya, FRI 025 memiliki perusahaan yang bernama Filuci Company. Filuci Company merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur, memproduksi kursi bernama Kursalim. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan pada kegunaan dan dimensinya. Saat ini, perusahaan ingin membuat sebuah sistem berbasis website untuk mempermudah dalam hal produksi, penjualan, dan pemasaran. Tujuan perancangan sistem yaitu sistem ini adalah menghasilkan sebuah sistem informasi untuk memudah sebuah perusahaan. Dan kami juga memahami dengan benar dari kebutuhan sistem dan mengembangkan sebuah sistem. Perancangan dalam input diantaranya, penyelesaian yang mudah dan efisien, menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan, penyelesaian yang tepat, membuat tampilan lebih menarik, dan membuat tampilan konsisten. Manfaat perancangan sistemnya di antara lain, kami menghubungkan antara suatu pihak ke pihak yang lainnya. Perusahaan juga dapat melakukan pemesanan yang diinginkan dan terjadwal. Perusahaan juga dapat memantau proses transaksi. Perancangan sistem juga memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada penggunanya. Ini dari proses bisnis dari kelompok kami, yaitu di mana ada production operator, procurement, production, warehouse, dan finance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiat. Basis data, untuk basis data sendiri, kita punya data berupa employee, salary, dan data-data selanjutnya yang bisa dilihat pada tabel pada gambar berikut. Kemudian pada diagram UML, ada yang pertama ada use case diagram. Use case diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem. Kemudian yang kedua ada activity diagram atau diagram aktivitas. Diagram aktivitas digunakan agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis use case diagram dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Kemudian ada class diagram atau diagram kelas yang digunakan untuk membentuk model konseptual sistem aplikasi yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam kode program. Yang terakhir ada sequence diagram, adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Ini yang pertama merupakan use diagram. Ini activity diagramnya, kemudian ada class diagram. Kemudian di bab 3. Pada bab 3 ini, kita melakukan uji coba terhadap website yang sudah kita buat. Ini tampilan-tampilannya. Tapi mohon maaf sebelumnya, terjadi error pada saat pada bagian employee dan account-nya. Udah ke share screen belum sih? Di aku belum. Belum ya. Oke. Udah kelihatan? Udah kelihatan belum? Belum. Share screen-annya. Coba aku stop ya. Nah, baru kamu. Nah, Mohon maaf sebelumnya, untuk codingan dari FRI 025 sudah diperiksa oleh kakak asisten lab, namun terjadi kendala ketika di-run di website, kemungkinan karena faktor laptopnya Mac. Bisa dilihatin aja, Fit.
Untuk tampilan home-nya seperti ini. Terus habis itu untuk loginnya tinggal klik login. Terus ini kita di codingannya buat admin XXX dengan passwordnya 123456. Tinggal kita login. Nah, di sini ada dua pilihan di bagian employee dan account. Untuk employee-nya, nah ini tampilan yang tadi dibilang bahwa terjadi error pada saat di running, dan di bagian account-nya juga terjadi error pada saat di running. Oke, segitu aja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat malam.